Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Black Campaign dalam pemilu kada, dan tentunya kita masih bersama dengan Bang Febri Nanda dan juga Bang Aan Julianda. Saya ingin kembali ke Bang Febri nih Bang. Artinya kesimpulannya kalau dari yang kita obrolkan di segmen sebelumnya nih Bang, artinya fenomena ini mau tidak mau, suka tidak bisa kita elakkan sebenarnya. Atau kalau pertanyaan seperti ini Bang, kalau Black Campaign ini menyasar kepada diri Abang mungkin suatu saat nanti, seperti apa tanggapan dan reaksi Abang? Ya betul. Jadi kalau black camping menyasar ke abang tidak ambil pusing. Ya, nggak akan mengambil pusing. Kita fokus kepada yang bisa kita lakukan saja. Karena black camping ini pasti terjadi. Dulu waktu saya ngecalon, pasti ada yang mengatakan, oh Nanda tuh gini, oh Nanda itu belum kan menang, rambutnya pirang, bekalung, begelang kan, ya kan gitu. Tapi kan kita fokus pada segmen kita sendiri gitu. Jadi kalau kita fokus ke black camping, kita akan kehilangan energi. Kalau bahasa kami itu, kalau kita fokus ke tari orang, tari kita tidak menari. Nah, gitu. Tapi kalau Abang melihat seberpengaruh apa Bang di masyarakat black campaign ini? Fitnah dan lain sebagainya. Jadi gini ya, kalangan masyarakat itu kan banyak terbagi gitu kan. Ada yang kerja dari jam 8 sampai jam 5, ada yang serabutan gitu kan. Nah, selama digitalisasi ini ada yang hampir 5 jam melihat HP, sedikit banyak akan berubah. Ya gitu. Kalau bahasa marketingnya itu kan di prospek setiap saat. Ya gitu. Mungkin kita ingatlah, ada satu Mars partai yang kita teringang-ingang terus. Ya kan? Padahal kalau kita berpikir, oh kok bisa apal? Tapi kan karena dari kecil kita nonton itu. Itulah dasarnya atau bahayanya black camping ini tadi. Jadi kalau kita mau bahasanya menahan ini ya, tadi Bang An sendiri mengatakan agak susah, bukan tidak mungkin, agak susah. Nah gitu. Jadi kalau black camping itu menyasar saya pribadi, saya akan lebih fokus ke yang lain. Black camping akan tetap berjalan. Oke, berarti kesimpulannya Bang, kalau ada Korea yang tumbang gara-gara ini bukan salah black campingnya, tapi karena dia belum bisa memerangi. Betul. Berarti loyalisnya belum kuat. Karena mau tidak mau, suka tidak suka tadi pasti ya Bang. Pasti. Orang-orang di dunia politik pasti. Tadi kan contoh lagi debat nih. Kan dipotong videonya. Jadi pesannya kan nggak sampai. Oh dia ini ngina profesi ini, oh dia ini kurang ajar ya. Padahal kan nggak gitu maksudnya. Nah gitu. Oke, jadi fenomena ini kalau dikatakan Bang Febri tadi, mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan terjadi gitu. Nah, kalau pandangan Bang Aan seperti apa nih Bang? Karena memang kalau kita melihat dan kita berprasar diri saja, kalau dari segi pandangan hukum ini tidak bisa juga sepertinya Bang. Kalau di sisi pandangan politik ini sah-sah saja. Seperti apa Bang pandangan? Kalau saya lihat sekarang, warung kopi ini kan, saya pikir nggak ada paslon itu nggak nyiapkan buzzer. Saya yakin 100% seluruh paslon pilkada itu udah nyiapin buzzer. Ya. Buzzer dalam artian bukan cuma untuk mendowngrade lawan ya, mengaktifkan citra diri juga bisa. Ya. Nah, ketika ada serangan kan, buzzer ini kan ada organik dan anorganik ini. Ya. Iya. Nah, seperti saya sebutkan misalnya relawan si A, sahabat si A, ya kan. Nah, buzzer-buzzer seperti ini akan coba mengcounter dan mengklarifikasi. Yeah. Nah, saya pikir ini juga, kalau saya menilai begini, perihal black campaign ini sebenarnya, kalau saya, ketika itu memang merasa udah pribadi, terus kemudian soal udah menyangkut fitnah dan udah berlebihan, saya pikir ya untuk menimbulkan efek jera ya kan, untuk selama proses pilkada saya pikir dilaporkan saja dulu ke pihak aparat penegak hukum. Soal itu nanti berproses atau seperti apa, itu nanti. Tapi kan ini kan kita memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa black campaign ini nggak boleh. Nah itu yang dilakukan. Tapi saya yakin, kembali lagi saya yakin bahwa
seluruh seluruh calon kepala daerah ini sudah memiliki buzzer organik dan organik. Ya paling enggak kalau Poso dukung saya, kalau saya diserang pasti Poso bela. Ini udah jadi buzzer. Mati jempol itu ya. Udah mati jempol. Gatal jempol mau langsung balas kan? Iya. Nah, begitu juga misalnya di obrolan di warung kopi misalnya kan, oh nggak begitu, yang benar begini. Kan kalau kalau ada pendukung, dia udah otomatis untuk membela yang didukung ya kan. Tapi kembali saya yakin bahwa dalam politik itu seperti yang Febri sampaikan tadi, yang kalau menang kita yang buat cerita gitu. Nah, yang ungkapan-ungkapan seperti ini yang kan terkadang itu ya buzzernya itu sama semangat. Padahal kan sebenarnya kan itu kan melanggar ya kan. Terus juga Bawaslu juga harus menilai. Bawaslu harus juga penyelenggara pemilu ya kan, harus mulai juga ikut mengkampanyekan untuk tidak melakukan black campaign ini. Karena insan pemilu ini kan bukan cuman pasangan calon kepala daerah, relawan, simpatisan, tapi kan penyelenggara utamanya kan ya penyelenggara pemilu ini. Nah, kalau kampanye kan ada Gakumdu tuh kan, ya setiap daerah ya. Gakumdu juga saya pikir kampanyenya dimasifkan lagi untuk tidak melakukan black campaign ini. Oke, tapi kan kalau dengan sosialisasi sebenarnya balik ke hati nurani masing-masing orang kalau seperti itu kan Bang. Ya dia kalimat ajakan, kalimat edukasi dan lain sebagainya. Tapi kalau instrumen hukumnya semencengkram apa Bang di black campaign ini? Karena kita lihat instrumen hukumnya ya yang saya katakan tadi, kalau memang itu benar-benar fitnah itu lari, kalau memang itu nanti melalui media sosial itu lari kan pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah, tinggal lagi penyidik aparat penegak hukumnya menilainya seperti apa kan delik aduan nanti. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau Febri udah menang mau menjarakan orang, masyarakat kan nggak mau juga. Akhirnya nanti setelah itu dicabut laporan, akhirnya damai segala macam. Tapi kalau saran saya tetap dibuat laporan dulu ketika itu memang udah nyerang pribadi ya kan. Nah, di Gakumdu ini sebenarnya kan ada juga setiap pemilu lah ada fakta integritas pemilu damai yang selalu ditandatangani ya kan. Itu makanya saya tanyakan Bang, semengikat apa hal ini kan jadi sebuah seremoni saja. Iya, sebenarnya sangat disayangkan juga kan, tapi jangan kita lihat pilkada sebenarnya. Pilpres itu luar biasa, akun-akun baru bermunculan, bahkan kalau saya misalnya kayak kemarin 3 calon presiden, semua akun buzzer yang lihat yang sistematis nyerang salah satu ini, saya ikutin semua. Jadi biar dapat informasi yang berimbang. Tapi kalau saya cuma ngikutin satu, itu yang Febri bilang tadi. Sampai lagu Mas Partai tertentu bisa kita hafal ya kan? Iya, tapi fenomenanya kan Bang, kalau seseorang sudah sangat suka dengan satu sosok atau sudah sangat benci dengan satu sosok, dia akan ikut satu jalur. Nilai-nilai objektifnya kan hilang. Iya. Makanya sebenarnya harus ada kampanye juga. Makanya saya bilang tadi, kalau saya lawan dengan Febri menjelekkan saya otomatis harus mengkampanyekan citra diri saya. Harus mengkonter itu. Agar kenapa? Agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang berimbang. Makanya tadi misalnya ada media cetak, elektronik tiba-tiba memberitakan, ya makanya ada hak jawab itu biar masyarakat ini memperoleh informasi ini yang berimbang, nggak berdasarkan satu sumber ya kan. Oke, jadi sisi subjektivitasnya bisa bisa inilah. Saya barusan tadi di WA orang mengenai salah satu kandidat di Bengkulu ya kan. Karena melihat potongan video itu seperti saya bilang tadi, Beb. Akhirnya saya jelaskan ini begini. Karena tidak bisa kita tepiskan termakan ini Bang sama masyarakat ya. Iya, Karena betul-betul percaya gitu Bang, yang ada yang suara pakai AI dan lain sebagainya saja percaya orang sekarang. Artinya ini bisa kita simpulkan bahwa suatu hal yang termakan oleh masyarakat nih, berita bohong ini benar-benar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kita harus iklan terlebih dahulu. Oke, saya yang ke Bang Febri dulu sebelum kita rehat setelah ini. Kalau tanggapan Abang seperti apa Bang? Karena melihat situasi ini tidak bisa kita tepiskan, dan kalau orang sudah benci dengan satu orang, dia akan mengikuti dengan kebenciannya. Kalau dia sudah sangat suka, dia akan mengikuti kesukaannya tadi Bang. Begitupun di sosial media, termakan sekali Bang. Ya, kalau untuk masyarakat ya, kalau bahasanya ini untuk masyarakat. Kalau untuk pelaku kan atau orang-orang politik tadi, ya sudah, nggak apa-apa, asal tidak dihukum kan. Kalau untuk masyarakat ya, kalau memang udah kecantol si A, ya sudah, sampai terakhir.
Ya, karena kalau black campaign itu atau negatif campaign itu pasti terjadi. Dan juga kita harus ingat juga kata Imam Syafi'i, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Jadi tidak ada yang politisi itu yang sempurna, pasti ada. Tinggal lagi kalau kecantol ya sudah aja. Kalau untuk masyarakat gitu. Oke, tapi berkaitan dengan dampak buruknya di masyarakat nih Bang, karena ya kalau sampai AI yang sebenarnya kalau kita paham dengan teknologi dan paham dengan perkembangan zaman ya kita tahu itu sebagai sebuah editan misalnya buat-buat. Tapi ada orang-orang yang benar-benar percaya ini Bang. Di grup WA tuh manusia berkepala singa. Percaya orang percaya kan. Jadi bahayanya ini sebenarnya sewaktu pemilu dan pilkada saja. Sudah selesai itu tadi kata Bang Aan. Selesai juga barang ini. Nah, jadi memang terbelahnya masyarakat ini saat terjadi ini. Dan itu pun karena masyarakat itu sendiri yang menginginkan. Ini dia dapat berita nih, dia cerita sama ini. Dia tahu sebenarnya ini tadi paslon B. Pengen aja gitu kan. Tapi berarti Abang menganggap ini sebenarnya tidak terlalu jadi masalah. Ini adalah bumbu dalam... Selama tidak mengganggu keamanan negara dan mengganggu jalannya negara, kalau bagi saya ya tidak gitu kan. Ya, tapi udah mengganggu jalannya negara, misalnya ini akan terjadi revolusi atau apa, ya itu kan urusan negara juga yang ini. Tapi selama ini bumbu-bumbu, ya silakan saja. Kalau menurut saya. Tapi kalau ada pilihan misalkan ada black campaign ataupun negatif campaign atau posisinya tidak ada sama sekali, Abang memilih jalur seperti apa Bang? Kalau misalkan kita bisa membuat dunia yang ideal lah. Tidak ada atau ada black campaign ini Bang? Bingung juga ya jawabnya kan, karena kalau tanpa penyerangan dan bertahan, politik ini kan seni, ya kan. Jadi kalau nggak ada, ya kalau semuanya baik semua kan, bingung juga masyarakat. Oh ini baik, ya kan. Kita pilih aja semua kan. Ya, artinya tinggal perang gagasan di sana Bang. Ya betul. Kalau ini sini kan menyerang personal, menyerang kehidupan pribadi. Betul. Sebenarnya tidak ada kaitan dengan pekerjaannya, tidak ada keterkaitan dengan pencalonannya. Ya betul. Jadi gini. Aku lupa ya presiden Amerika yang keberapa. Orang Amerika atau Barat itu sangat-sangat imperialis, sangat kapitalis dan rebellis. Tapi saat presidennya selingkuh, disuruh mundur. Oke, artinya ada keterkaitan, semakin menarik. Kita lanjutkan ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.